tahapan pada respirasi seluler. Ada 3 tahapan di sini yang terjadi pada respirasi seluler, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Antara glikolisis dengan siklus asam sitrat, di sini terdapat reaksi antara dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis adalah perubahan dari molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Terjadi di sitoplasma dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya oksigen, glikolisis dapat berlangsung. Tapi ketika tersedia oksigen, maka glikolisis nanti akan dilanjutkan dengan siklus asam sitrat. Sedangkan jika tidak ada oksigen, glikolisis akan dilanjutkan dengan peristiwa fermentasi. Kenapa diperlukan reaksi antara dekarboksilasi oksidatif? Karena pada siklus asam sitrat hanya menerima molekul berkarbon 2, sedangkan asam pirufat yang berasal dari glikolisis merupakan molekul berkarbon 3. Maka terlebih dahulu harus dipotong satu atom C-nya dari asam pirufat berubah menjadi asetat. Reaksi dekarboksilasi oksidatif menggunakan asetil-CoA. Tetapi nanti yang dibutuhkan pada siklus asam sitrat hanyalah asetat, sedangkan koenzim A-nya langsung dikeluarkan. Siklus asam sitrat disebut demikian karena pada reaksi ini diawali dengan asam sitrat dan ujungnya nanti akan berakhir pada asam sitrat kembali. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi oksidasi fosforilatif yang terdiri atas transport elektron dan kemiosmosis. Ketiga-tiga reaksi ini, baik glikolisis, asam sitrat, maupun reaksi fosforilasi oksidatif, menghasilkan ATP. Tapi ada 2 jenis ATP di sini. Pada reaksi glikolisis dan siklus asam sitrat, ATP yang dihasilkan di sini adalah ATP tingkat substrat. ATP tingkat substrat ini adalah proses pembentukannya yang menggunakan substrat. Dalam hal ini pada peristiwa glikolisis adalah glukosa, di mana ATP berasal dari pemecahan glukosa. Sedangkan pada siklus asam sitrat, ATP berasal dari pemecahan substrat yaitu asetat. Sedangkan pada peristiwa fosforilasi oksidatif, ATP berasal dari atau tidak menggunakan substrat, tidak merupakan hasil pemecahan substrat. ATP di tahap fosforilasi oksidatif dihasilkan dari peristiwa difusi ion hidrogen atau foton yang mampu menggabungkan ADP menjadi ATP dengan bantuan enzim ATPase. Jadi tidak ada substrat yang dipecah untuk menghasilkan ATP-nya. Kemudian selain dari ATP, peristiwa glikolisis dan siklus asam sitrat juga menghasilkan NADH. Sedangkan pada siklus asam sitrat, di samping NADH juga dihasilkan FADH2. NAD di sini adalah elektron carrier pada transport elektron yang menyimpan elektron sementara. NAD ditambah elektron, dia akan membentuk NADH. Sedangkan FAD
akan membentuk FADH. Oksidasi fosforilatif terdiri atas tahapan transport elektron dan kemiosmosis. Kadang disebut orang juga dengan rantai transport elektron, tapi itu kurang tepat karena rantai transport elektron adalah bagian dari peristiwa oksidasi fosforilatif. NADH yang dihasilkan dari peristiwa glikolisis akan ditransfer elektronnya ke dalam kompleks sitokrom pada peristiwa fosforilasi oksidatif, sehingga Na2 akan menghasilkan 3 molekul ATP selama proses ini. Demikian juga dengan FADH. FADH2 akan mentransfer elektronnya juga ke dalam kompleks sitokrom 2 pada peristiwa fosforilasi oksidatif. Pada peristiwa transfer elektron ini kemudian melalui bantuan enzim ATPase pada peristiwa kemiosmosis akan dihasilkan ATP. Jadi pada peristiwa fosforilasi oksidatif, NADH dan FADH2 hasil glikolisis dan siklus asam sitrat akan mentransfer elektronnya ke pompa sitokrom, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa kemiosmosis, mengkonversi energi dari NADH dan FADH akhirnya membentuk ATP. Disinilah energi terbesar dihasilkan dalam tahapan respirasi seluler. Kita ulangi, respirasi seluler mulai dari glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Di sini ada reaksi antara dekarboksilasi oksidatif, glikolisis memecah glukosa menjadi 2 asam pirufat, kemudian dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian ketika masuk ke awal siklus asam sitrat melepaskan CoA-nya menjadi asetat. Asetat akan memulai reaksi siklus asam sitrat atau siklus Krebs, kemudian akan berakhir lagi di siklus Krebs. Glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan ATP tingkat substrat, sedangkan fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP oksidatif. Di samping itu, glikolisis menghasilkan NADH yang menyimpan elektron, kemudian siklus asam sitrat menghasilkan NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 akan ditransfer ke fosforilasi oksidatif. Elektron dari NADH dan FADH2 akan masuk ke rantai transfer elektron, kemudian akan dilanjutkan dengan peristiwa kemiosmosis untuk membentuk ATP.